Memang ada benarnya sih teman-teman. Otak mereka ini sudah diracuni dengan kebencian akut terhadap pemerintah dan lawan-lawannya. Tiada hari tanpa membenci, tiada hari tanpa memprovokasi. Mereka bisa menuduh kita ini basir RT, cebong, penista agama, kafir, ateis, PKI lah, anti komunis lah. Kita tidak mempermasalahkan soal tuduhan itu teman-teman. Tapi begitu mereka disapa dengan panggilan kadrun, mereka langsung kelojotan, kejang-kejang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini saya tujukan kepada para kadal gurun, para barisan sakit hati yang otaknya masih koslet hingga saat ini. Nah, sekedar saran saya buat orang-orang yang saya sebutkan tadi bahwa agar otak Anda baik kembali, silakan para kadal gurun ini, silakan para barisan sakit hati ini untuk berguru pada anaknya Bapak Jokowi, yaitu Mas Gibran. Karena bagi saya Anda ini yang saya sebutkan tadi selalu menanggapi sebuah persoalan yang dikit-dikit kelojotan dan sangat kesetanan. Ya, terkadang bagi kita teman-teman, untuk beradu debat dengan para kelompok sakit hati, para kelompok yang tidak waras, apalagi dengan para kadal gurun, baik kadal yang jantan maupun kadal yang betina, itu kita harus menggunakan gaya yang santai dan agak slow begitu. Kita tidak usah harus menanggapinya dengan serius, apalagi dengan kegilaan seperti otaknya mereka. Nah, otaknya mereka ini teman-teman, mungkin sebagiannya sudah tidak tersambung alias koslet. Mungkin ada yang terkena lemparan HP sebesar batako kali. Nah, ada cara yang paling bagus. Bagaimana kita merespon atau menanggapi cuitan-cuitan gila dari para kadal gurun ini, yaitu diam saja teman-teman. Itu adalah hal yang baik. Itulah yang sering dilakukan oleh Bapak Jokowi saat beliau ini diterpa berbagai isu yang tidak sedap, bahkan fitnah sekalipun. Kita ketahui bahwa Bapak Jokowi santai saja. Beliau bahkan tidak peduli dan seliar apapun isunya. Tetap direspon dengan cuek saja teman-teman. Ya, seperti kata pepatah mengatakan bahwa anjing menggonggong, lama-lama dia capek sendiri juga dan berhenti. Tapi kadang cara yang dipakai oleh Mas Gibran ini teman-teman, menurut saya sangat lucu sekali. Nah, salah satunya ketika saat itu Bapak Jokowi diterpa isu ijazah palsu yang masih ramai hingga saat ini. Mas Gibran pun dia ikut-ikutan dituding punya ijazah palsu yang dibelinya dari luar negeri. Teman-teman tahu apa jawaban dari Mas Gibran? Jawabannya menurut saya sangat kocak sekali teman-teman. Mas Gibran menjawab di dalam postingan itu dengan caption yang menurut saya sangat lucu, yaitu beli di Shopee dapat cashback dan free ongkir. Ya, begitulah cara Mas Gibran menanggapi soal ijazah palsu itu. Tentunya jawaban Mas Gibran ini teman-teman akan membuat kelompok sebelah ini kepanasan karena respon dari Mas Gibran yang begitu dingin dan santai. Ya, Mas Gibran juga sebelumnya sempat mengomentari soal tuduhan ijazah palsu dari bapaknya, Bapak Jokowi. Mas Gibran hanya menjawab, ya percuma saja. Mau dibantah 100 kali pun atau 1000 kali pun,
Ya, kalau kita berbicara dengan orang yang tidak waras, atau kalau kita berbicara dengan orang yang sama, maka hasilnya akan tetap sama. Ya, kalau saya misalnya diragukan ijazah saya itu palsu, teman-teman, saya akan menjawab bahwa ijazah saya ini saya dapat karena rektornya saya ancam akan mengerahkan kadrun pemuja nasi bungkus untuk demo berjilid-jilid. Lalu ancam jenazahnya tidak akan didoakan. Kalau seperti itu, para kadal gurun ini pasti bakal ngamuk-ngamuk, teman-teman. Sejak kapan teman-teman melihat bahwa para barisan sakit hati dan kadal gurun ini pikirannya waras? Yang ada bagi mereka yaitu gila permanen. Bahkan ada beberapa yang sebenarnya menurut saya berpendidikan, tapi berhubung sakit hatinya sudah tidak bisa disembuhkan lagi, otaknya sudah teracuni dan mengalami masalah. Ya, Mas Gibran dalam beberapa kesempatan sering merespon dengan candaan terhadap kritikan dari orang yang tidak jelas itu, teman-teman. Misalnya, dulu ketika ada netizen yang mengkritik cara jalannya Mas Gibran yang menurut mereka mirip sama Bapak Jokowi. Ya, Mas Gibran saat itu menjawab dengan santai. Katanya begini, "Ya Pak, mohon maaf jika cara jalan saya ini salah. Mohon arahan dan petunjuk dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf dan siap dilaporkan ke pihak yang berwajib jika cara jalan saya ini salah." Nah, saya yakin teman-teman bahwa yang mengkritik Mas Gibran itu pasti langsung terdiam ketika mendengar jawaban dari Mas Gibran ini. Ya, biasanya orang yang nyinyir tidak senang direspon seperti itu. Biasanya tukang nyinyir itu berharap agar yang dikritik lepas kendali, marah, dan membalas dengan serius. Ternyata malah dibuat guyonan oleh Mas Gibran, teman-teman. Itu yang tentunya membuat ego dan harga diri si pengkritik itu serasa diinjak-injak. Ya, memang pantas diinjak sih. Gaya jalan saja mereka komentari. Kan lucu, teman-teman. Kemudian ada juga yang membuli Mas Gibran di akun Twitter. Lalu Mas Gibran balas, "Terima kasih bagi yang sudah membuli." Kemudian Mas Gibran minta agar besoknya dia bully lagi. Nah, di media sosial juga ada satu meme yang mungkin memang benar, di mana menggambarkan kelompok sebelah adalah makhluk paling hina dan kasihan di muka bumi ini. Itu ketika dulu masih ada istilah cebong dan kadrun. Kalau cebong, baca isi medsos kampret, maka cebong bakal terhibur dan tertawa terguling-guling. Tapi kalau kadrun, baca isi medsos cebong, mereka akan kesetanan dan ngamuk dengan raut wajah yang beringas. Memang ada benarnya sih, teman-teman. Otak mereka ini sudah diracuni dengan kebencian akut terhadap pemerintah dan lawan-lawannya. Tiada hari tanpa membenci, tiada hari tanpa memprovokasi, tiada hari tanpa mencari masalah. Mereka bisa menuduh kita ini buzzer RP, cebong, penista agama, kafir, ateis, PKI lah, anti komunis lah. Kita tidak mempermasalahkan soal tuduhan itu, teman-teman. Tapi begitu mereka disapa dengan panggilan kadrun, mereka langsung kelojotan, kejang-kejang. Seolah mereka lagi kena strum di kursi listrik. Disenggol sedikit saja langsung meledak. Mereka berlagak garang, sok hebat, sok paling pintar. Tapi diserempet sedikit saja, langsung emosi. Tapi begitu ditabok, langsung mewek. Nangis di pojokan sambil ingus naik turun. Ujung-ujungnya apa? Bapak Jokowi yang mereka salahkan, teman-teman. Yang melawan sikap bodoh itu karena tidak boleh terlalu serius. Itu yang mereka inginkan. Mereka hidupnya membosankan, tidak asik menurut saya. Sungguh kasihan sekali mereka ini. Kalau ikutan meladeni dengan gaya mereka,
Lama-lama kita bakal sama seperti mereka. Amit-amit deh. Nah, cara Mas Gibran ini memang unik, terutama ketika menghadapi kritikan yang tidak jelas. Tapi Mas Gibran akan gerak cepat, membantu warga jika sangat serius. Kita jangan bandingkan dengan Anies yang suka siapkan bemper ya. Ketika ada masalah, Wagub yang di depan. Ketika ada penghargaan, dia yang paling depan. Dan senyum paling lebar. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.